Kebahagiaan dan penderitaan. Bagian pertama, ketahuilah, manusia terbagi ke dalam dua golongan. Pertama, mereka yang tentram, senang dan bahagia yang beramal syaleh karena taat kepada Allah. Kedua, mereka yang ketakutan, ragu dan menderita karena bermaksiat kepada Allah. Manusia memiliki potensi untuk taat atau bermaksiat. Jika keikhlasan, ketulusan dan kebaikan mendominasi seseorang, niscaya keangkuhannya berubah menjadi kelembutan, dan sisi buruk ditaklukkan oleh sisi baiknya. Sebaliknya, jika hawa nafsu mendominasi, maka kemaksiatan akan mengalahkan kesucian dan ketaatan, sehingga ia gemar bermaksiat. Jika kedua sifat yang saling bertentangan ini sama kuat, ia boleh berharap bahwa kebaikan akan menang, seperti yang dijanjikan oleh Allah. Barang siapa membawa amal yang baik, baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Al-An'am ayat 160. Dan jika ia menghendaki, dia akan melipat gandakan karunia-Nya. Namun, jika antara kebaikan dan dosa seimbang, seseorang harus melewati ujian yang berat di hari kiamat. Berbeda halnya dengan orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, sebab ia tidak akan dihadang ujian, tak ada perhitungan atas dirinya. Ia akan masuk surga tanpa melalui kengerian hari kiamat. Dan adapun orang yang berat timbangan atau kebaikannya, maka ia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Al-Qari'ah ayat 6-7. Orang yang timbangan dosanya lebih berat daripada amal baiknya, niscaya akan menghadapi azab yang setimpal. Lalu ia akan dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Dan jika ia memiliki iman, ia akan masuk surga. Pertentangan antara ketaatan dan kemaksiatan adalah pertentangan antara kebaikan dan kejahatan. Keduanya ada dalam diri manusia meskipun keadaan keduanya berubah-ubah. Kebaikan dapat berubah menjadi kejahatan, dan kejahatan dapat menjadi kebaikan. Rasulullah bersabda, orang yang kebaikannya mengalahkan kejahatannya akan mendapatkan keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan. Sedangkan orang yang kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya, ia akan berbuat maksiat dan menjadi orang yang jahat, orang yang mengakui kesalahannya, bertobat, dan mengubah jalan hidupnya. Niscaya kemaksiatannya akan diubah menjadi ketaatan dan ibadah. Ketahuilah, Allah telah menetapkan bahwa kebaikan dan kejahatan, kebahagiaan mukmin yang taat, dan penderitaan para pelaku maksiat merupakan keadaan bawaan manusia. Saudaraku, silakan share, subscribe, dan like, agar tayangan ini tetap online dan bermanfaat bagi yang melihatnya. Kebahagiaan dan penderitaan. Bagian kedua, Rasulullah SAW bersabda, orang yang beruntung menjadi orang baik telah ditetapkan menjadi orang yang baik ketika ia masih di dalam rahim ibunya. Dan orang yang jahat telah ditakdirkan menjadi jahat sejak ia berada dalam rahim ibunya. Itulah keadaannya dan tak seorang pun yang berhak membahas persoalan ini. Ketetapan Allah bukanlah objek pemikiran yang harus dibahas. Orang yang tergoda untuk membahasnya akan terjerumus ke dalam kemurtadan dan kekafiran. Selain itu, tak seorang pun boleh mempergunakan takdir sebagai dalih untuk meninggalkan usaha, kerja keras, dan amal baik. Kau tak boleh berkata, jika aku memang ditakdirkan menjadi orang baik, tak perlu aku bersusah payah berbuat kebaikan, toh aku telah dirahmati. Atau, jika aku ditakdirkan menjadi orang jahat, apa gunanya berbuat baik? Pandangan seperti itu jelas-jelas sesat. Tak patut kau berkata, jika keadaanku telah ditetapkan di masa lalu, apa untung ruginya aku berharap pada perbuatanku ini? Perbedaan sikap mengenai takdir ini tergambar pada perbedaan antara Nabi Adam manusia dan Nabi pertama dan Iblis. Iblis menisbatkan kemaksiatannya kepada takdir. Ia menjadi kafir sehingga terusir dari rahmat dan hadirat Allah. Sebaliknya, Nabi Adam mengakui kesalahan di dirinya dan sebagai bentuk tanggung jawabnya, ia memohon ampunan, menerima rahmat Allah, dan akhirnya mendapat keselamatan. Setiap muslim dan mukmin haram mempertanyakan atau menjadikan takdir sebagai dalil. Tindakan itu hanya akan melahirkan keraguan-raguan, atau lebih jauh lagi, kekafiran. Setiap mukmin wajib percaya kebijaksanaan Allah, segala kejadian yang disaksikan manusia dalam dirinya, dan di dunia ini tentu ada sebabnya. Namun karena didasarkan atas kebijaksanaan ilahi, sebab itu tak mungkin dipahami logika manusia. Jika kau menghadapi kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan, dan ragam kejahatan lainnya di dunia ini, jangan sampai semua itu mengguncangkan imanmu. Ketahuilah Allah SWT dengan kebijaksanaannya yang mutlak telah menentukan segala sesuatunya. Dialah yang menciptakan apa yang tampak sebagai keburukan untuk mengungkapkan kekuasaannya yang tak terbatas. Mungkin sebagian orang melihat manifestasi tersebut kejam dan buruk. Namun ada rahasia besar di balik semua ini yang hanya dapat diketahui
oleh Rasulullah SAW. Saudaraku, silakan share, subscribe dan like agar tayangan ini tetap online dan bermanfaat bagi yang melihatnya. Kebahagiaan dan penderitaan. Bagian ketiga, Al-Kisah. Seorang alim berdoa kepada Tuhannya, "Wahai yang Maha Esa, semuanya telah Kau takdirkan. Nasibku berada dalam genggamanmu, kehendakku ada di tanganmu. Ilmu yang Kau berikan kepadaku adalah ciptaanmu." Tiba-tiba, muncul satu jawaban tanpa suara dan tanpa kata dari dalam dirinya sendiri. "Hai hambaku, semua yang Kau lakukan adalah milik yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, bukan milik hamba." Alim itu berkata lagi, "Tuhanku, aku telah menganiaya diriku sendiri. Aku telah dibuat salah dan berdosa." Setelah pengakuan itu, ia mendengar lagi suara dari dalam dirinya. "Aku melimpahkan rahmatku atas dirimu. Semua kesalahan dirimu telah kuhapuskan. Kau telah kuampuni." Setiap mukmin harus menyadari dan bersyukur bahwa semua kebaikan mereka bukanlah dari mereka, melainkan hanya melalui mereka. Keberhasilan berasal dari Sang Pencipta. Jika bersalah, ketahuilah bahwa kesalahan dan dosa berasal dari diri mereka, agar mereka bertobat. Kejahatan bersumber dari hasrat sesat nafsu mereka. Jika kau memahami ini dan mengikutinya, kau termasuk golongan orang yang disebut oleh Allah sebagai orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, ingat kepada Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui. Sesungguhnya balasan bagi mereka adalah ampunan dari Tuhan mereka. Dan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Al-Imran ayat 135-136. Setiap mukmin mesti meyakini bahwa penyebab semua kesalahannya adalah dirinya sendiri. Keyakinan ini akan menyelamatkan dirinya. Itu jauh lebih baik daripada menisbatkan kesalahannya kepada Yang Maha Suci lagi, Maha Kuasa, Yang Maha Esa Sang Pencipta Semesta. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah seorang akan menjadi baik atau jahat sudah diketahui ketika ia berada dalam rahim ibunya." Makna rahim ibu dalam hadis itu adalah 4 unsur sumber semua kekuatan daya material. 2 diantaranya adalah tanah dan air yang berfungsi menumbuhkan iman, dan ilmu menghidupkan dan mewujud dalam hati sebagai sikap rendah hati. Karena tanah bersifat rendah, lawan keduanya adalah api dan eter, yang bersifat membakar, merusak dan membinasakan. Allah telah menjadikan 4 unsur yang berlawanan ini dalam sebuah wujud. Bagaimana air dan api dapat berdampingan? Bagaimana cahaya dan kegelapan sama-sama berada dalam awan? Saudaraku, silakan share, subscribe dan like agar tayangan ini tetap online dan bermanfaat bagi yang melihatnya. Kebahagiaan dan penderitaan. Bagian 4. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia mengadakan awan dan mendung, dan guru itu bertasbih memuji Allah. Begitupun para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Al-Ra'd ayat 12-13. Suatu hari seseorang bertanya kepada Syekh Yahya ibn Mu'az Ar-Razi, "Bagaimana kau mengenal Allah?" Dengan menyatukan hal-hal yang berlawanan. Segala hal yang berlawanan berkaitan dengan, bahkan menjadi syarat untuk memahami sifat-sifat Allah. Manusia merupakan cermin yang memantulkan kebenaran ilahi. Dalam wujudnya, manusia meliputi seluruh semesta. Karena itulah ia disebut penyatu yang majemuk makrokosmos. Allah telah menciptakannya dengan tangannya sendiri, tangan kasih sayangnya dan tangan kekuatan serta amarahnya. Karena itu, manusia merupakan cermin yang menampilkan baik sisi yang kasar dan keras maupun sisi yang halus dan indah. Semua nama ilahi ditampakkan dalam diri manusia, sedangkan semua makhluk lainnya hanya bersisi tunggal. Allah menciptakan iblis dan keturunannya dari sifat amarahnya. Dia menciptakan malaikat dari sifat rahmatnya. Sifat kewalian dan ketekunan beribadah ada pada para malaikat, sedangkan iblis dan para pengikutnya, yang diciptakan Allah dari sifat amarahnya, memiliki sifat zalim. Karena itulah iblis bersikap sombong dan enggan ketika diperintahkan Allah untuk bersujud kepada Adam. Karena manusia memiliki sifat yang mulia sekaligus tercela, dan karena Allah telah memilih para rasul dan walinya dari kalangan manusia, maka para utusannya pun tidak terlepas dari kesalahan. Sebagai penerima risalah, para nabi terpelihara dari dosa-dosa besar, namun mereka tidak luput dari dosa-dosa kecil.
Berbeda dengan para nabi, para wali tidak suci dari dosa. Namun jika mereka telah mencapai kesempurnaan dalam pendekatan diri kepada Allah, maka mereka akan terpelihara dari dosa. Syaqiq Al-Balkhi, semoga Allah menyucikan ruhnya, berkata, ada 5 tanda kesalehan, sifat yang baik dan hati yang lembut, sering menangis karena taubat, kesederhanaan dan mengabaikan dunia, tidak serakah, dan memiliki kesadaran diri. Tanda seorang pendosa pun ada 5, berhati keras, memiliki mata yang tidak pernah menangis, cinta dunia dan segala urusan duniawi, serakah, dan tidak memiliki kesadaran atau rasa malu. Saudaraku, silakan share, subscribe, like, agar tayangan ini tetap online dan bermanfaat bagi yang melihatnya. Kebahagiaan dan penderitaan. Bagian 5. Rasulullah SAW menisbatkan 4 sifat kepada orang yang saleh, yaitu dapat dipercaya dan menjaga serta menunaikan amanat yang disampaikan kepadanya, selalu menepati janji jujur dan tak pernah berdusta, tidak kasar dan tidak melukai hati orang lain. Rasulullah juga menyebutkan 4 ciri pendosa, yaitu khianat, tak dapat dipercaya dan tidak menunaikan amanat, ia tidak menepati janji, ia suka berdusta, ketika berbicara ia suka menyerang dan mengutuk sehingga ia sering melukai hati orang lain. Di samping itu, orang yang berdosa enggan memaafkan kesalahan orang lain. Inilah tanda orang yang tidak beriman, karena memaafkan merupakan ciri utama seorang mukmin. Allah sunnah memerintahkan Rasulullah SAW, jadilah pemaaf, suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta berpalinglah dari orang yang bodoh. Al-A'raf ayat 199. Perintah jadilah pemaaf tidak hanya berlaku atas Rasulullah SAW. Perintah itu berlaku atas setiap orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jika seorang raja menitahkan kepada gubernur untuk melakukan sesuatu, maka perintah itu pun berlaku atas masyarakat yang ada di wilayah pimpinan sang gubernur. Meskipun raja itu mengatakan hanya kepada dirinya, ungkapan jadilah pemaaf sama saja dengan ucapan, biasakanlah memaafkan dan jadikan pemaaf sebagai sifatmu, bagian dirimu sendiri. Rasulullah juga bersabda, siapa saja yang bersifat pemaaf, ia akan menerima salah satu nama Allah, yakni yang Maha Pengampun. Allah berjanji, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, pahalanya atas tanggungan Allah. Al-Syura ayat 40. Rasulullah SAW bersabda, semua anak dilahirkan dengan muslim. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Setiap manusia bisa menjadi orang baik atau jahat. Karena itu kita tak dapat menghakimi seseorang atau sesuatu sepenuhnya baik atau sepenuhnya jahat. Pandangan yang benar adalah bahwa jika kebaikan seseorang lebih banyak daripada keburukannya, berarti ia orang baik. Dan jika keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, berarti ia orang jahat. Allah berfirman, barang siapa mengerjakan amal soleh maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Al-Jatsiyah ayat 15. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan atas perbuatannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Al-Mu'min ayat 17. Dan bahwa seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya. Al-Najm ayat 39. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Al-Baqarah ayat 110. Saudaraku, silakan share, subscribe, dan like.